Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok C atau kelompok 3 ya. Nah, di sini kami akan melakukan salah satu dari triangulasi data, yaitu kita mengkonfirmasi dan klarifikasi aktivitas guru dalam pembelajaran yang akan kami analisis hasilnya. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu guru di SMK Negeri 5 Jember, yaitu Bu Nur Wahdatin Aidia. Selamat pagi Bu Titin. Mohon maaf Bu Titin, izin kami ingin sedikit interview terkait dengan video supervisi yang kemarin kami observasi. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota tim kami. Di sebelah kiri Bu Titin ini Mbak Miftah. Kemudian di sebelah kanan saya ini Mas Tony. Kemudian nanti selain kami izin mengklarifikasi video, juga kami ingin mengkonfirmasi dari segi perencanaan yang tertuang di APP, kemudian kami sandingkan atau kami komparasikan dengan video, dan kami juga butuh klarifikasi dari Bu Titi. Begitu. Sejauh ini dari Bu Titin ada yang ditanyakan sebelum kami mulai wawancaranya? Sudah cukup? Oke, baik. Di sini izin kami ingin menunjukkan video pada menit ke 6. Kita lihat dulu ya Bu Titin. Oke, sudah kita simak bersama Bu Titin. Kira-kira dari video yang kami observe tadi, tujuan dilakukan aktivitas itu apa Bu? Sebenarnya kalau saya lihat itu persepsi. Oh, persepsi. Oke. Mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya. Untuk apa di situ? Untuk mengingat kembali di pelajaran yang sebelumnya itu apa yang mereka bahas. Jadi kalau seperti itu kan siswa kan kadang sering lupa gitu ya. Jadi ini pelajarannya kemarin apa? Kadang siswa sudah lupa ya, apa ya Bu ya. Nah, jadi makanya guru wajib untuk mengingat kita kemarin belajar ini loh. Oh seperti itu. Terus kira-kira pada saat di kelas itu siswanya tuh sudah ingat dengan materi sebelumnya kebanyakan atau masih Kalau dari sini ada beberapa siswa yang sudah mengangkat tangan, kemudian menjawab dengan pelajaran apa yang kita kan itu materinya adalah SPLDV. Salah satu SPLDV adalah SPL apa itu satu variabel ya. Nah, satu variabelnya sudah satu variabel jadi sudah ada beberapa anak yang sudah menjawab seperti itu. Nah, kira-kira teori yang digunakan pada saat melakukan pengecekan materi sebelumnya itu masuk teori apa ya? Kalau secara satu persatu dari awal sampai akhir itu kan teorinya kan banyak. Ini saya lebih ke menyeluruh gitu ya. Dari awal pembelajaran sampai akhir itu kebanyakan saya menggunakan konstruk. Oke. Kemudian secara singkatnya Bu,
Tadi Bu Titin menyampaikan dari awal sampai akhir itu menggunakan teori konstruktivisme, gitu kan? Iya. Nah, menurut sepemahamannya Bu Titin, kira-kira teori tersebut itu berbicara tentang apa sih? Yang pertama itu kan siswa diminta untuk lebih aktif daripada gurunya gitu. Oke. Kemudian siswa harus lebih mandiri. Nah, kita memantik, ada pertanyaan pemantik nih. Pertanyaan pemantik itu digunakan untuk supaya siswa itu membangun sendiri pemikirannya. Oh, kita itu mau pelajarannya seperti ini, gitu. Tujuannya itu seperti ini. Kemudian setelah kita ada pemantik, kemudian kita menyampaikan tujuan pembelajarannya, setelah itu siswa berdiskusi. Jadi mereka berdiskusi dengan kelompok mereka. Kemarin itu kalau nggak salah saya bagi menjadi 6 atau 7 kelompok. Setelah itu siswanya presentasi ini loh yang saya temukan, ternyata apa itu namanya, dari kan SPLDP ya, oh ternyata SPLDP itu bisa seperti ini, seperti ini. Dibuktikan dengan apa? Dengan siswanya itu tadi berpresentasi. Kalau misalkan secara keseluruhan lagi nih, atau di aktivitas itu tadi, di aktivitas apersepsi, di situ ada pertanyaan pemantik juga. Setelah apersepsi ada pertanyaan pemantik. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan teori, ternyata teori yang digunakan adalah teori konstruktivisme, ya kan? Nah, menurut Bu Titin, selama pelaksanaan, mulai dari perencanaan, apakah sudah ditentukan menggunakan teori tersebut? Apakah ditentukan? Iya, maksudnya sudah direncanakan. Oh, sudah direncanakan. Iya, dan sudah direncanakan atau belum? Kalau sudah direncanakan, iya, karena ini Ya. kan sebelum kita melakukan pembelajaran, pastinya kita sudah melakukan RP kan yang sudah Ya. ada, ya kan sudah ada. Yang pastinya kita Sudah merencanakan sebelumnya, artinya sudah tertuang pada RPP ya. Bu? Iya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan Bu, mulai dari perencanaan, kemudian ada teori yang digunakan tadi konstruktivisme, nah kemudian kok kebetulan ada video yang bisa kita amati. Nah, kalau kita sandingkan ketiganya dari perencanaan, kemudian teori, kemudian pelaksanaan. Nah, kalau Bu Titin nilai dari angka 1, skala 1 sampai 10 di pelaksanaannya, Bu Titin kira-kira itu dapat angka atau nilai berapa? 1 sampai 10. kemarin itu kalau saya lihat dari video saya secara utuh, kemarin itu ternyata ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu karena durasinya hanya waktu pembelajarannya hanya 1,5 jam, itu yang bisa presentasi itu hanya satu kelompok. Iya, harusnya itu kan memang ada 6 kelompok dan 6 ini harus maju semua. Iya, karena waktu itu kita ditentukan harus 1,5 jam, jadi apa itu namanya, waktunya kurang gitu. Akhirnya yang hanya maju saya ambil satu saja seperti itu. Kalau sama saya nilai dari angka 1 sampai 10 ya mungkin 8 ya gitu ya. Gitu mungkin ya. Karena apa itu namanya, saya melihat dari apa yang ada di RPP saya itu semuanya itu hampir tercentang gitu ya. Sudah checklist, sudah semuanya sudah saya kerjakan, hanya saja kok presentasinya hanya satu kelompok. Terus habis itu saya lihat durasinya sudah tinggal segini. Ya sudah, kita berarti minggu depan melanjutkan presentasinya seperti itu. Menurut Titin, kira-kira guru yang melaksanakan tadi kan ada skala sampai 1 sampai 10. Nah, ciri-ciri guru yang nilainya 10 itu seperti apa? Nilai 10 ya, kalau menurut saya dari pandangan saya itu jika yang pertama kita melakukan perangkatnya dulu, perangkatnya harus lengkap dulu dari modul, kemudian melakukan
Kalau semua banyak yang paham, berarti kan kita, oh berarti saya berhasil nih menggunakan modul ini gitu ya. Tapi kalau semua nilainya anak-anak itu kecil atau jelek, berarti itu saya merasa oh berarti saya kurang ini dalam mendidik. Jadi ada output yang mereka dapatkan itu apa sih? Outputnya itu lebih ke kalau nilainya mereka sudah di atas KKM dapat 8, oh berarti mereka paham. Tapi kalau sama nilainya di bawah KKM berarti dia kurang ini. Artinya kalau saya menangkap tadi nih guru itu dapat dinilai dengan angka 10 apabila dari aspek perencanaan itu tertata rapi, sudah direncanakan dengan baik, baik itu media dan sebagainya untuk kebutuhan di kelas. Terus kemudian yang kedua dari aspek hasil ketercapaian belajar ya. Tadi juga disampaikan aktivitas anak-anak ya kan, bukan fokus ke guru tapi anak-anak yang beraktivitas sehingga anak-anak itu terpantik untuk lebih banyak aktivitasnya. Dan yang terakhir hasil belajar ya, ketercapaian belajar ya, berarti ketuntasan belajarnya. Cukup menarik, artinya kan ada indikator-indikator yang harus diterapkan seorang guru apabila ingin menerapkan teori konstruktivisme dengan nilai 10. Kalau misalkan saya tanya Bu, dari pelaksanaan Bu Titin di kelas dikaitkan dengan teori konstruktivisme, kemudian kalau menurut Bu Titin saran atau rekomendasi apa yang harus guru atau kami lakukan untuk meningkatkan kinerja atau pelaksanaan kegiatan belajar di kelas? Di kelas ya? Ya di kelas ya. Di kelas, karena kan matematika itu kan pelajaran yang sangat gak disukai, ya membosankan gitu kan. Kalau saya itu harus tahu kondisi moodnya dulu anak-anak ini. Kalau semua anak kita membangun suasana di kelas dulu, suasananya di kelas itu seperti apa. Kalau memang contoh sama ini di jam-jam yang ngantuk gini ya, setelah duhur atau jam-jam mau pulang dan kadang-kadang semangatnya siswa itu kan sudah menurun gitu ya. Berarti saya harus melakukan gimana ini, saya ikuti dulu maunya anak-anak itu apa. Aku mau apa itu cerita dulu gimana gitu, mereka minta cerita dulu ya. Oh gitu, cerita apa ini, jadi saya mungkin memberikan motivasi dulu atau memberikan SPP dulu. Kemudian kalau sudah selesai mereka sudah mulai kerja, sudah mulai moodnya sudah, karena sekarang gitu ya, moodnya harus dijaga dulu gitu. Kalau memang sudah mood, baru kita pelan-pelan masuk ke pelajaran seperti itu. Kalau untuk pelajaran matematika kan kebanyakan di dalam kelas gitu ya, itu kan juga membuat siswa itu bosan kan untuk matematika di kelas. Terus akhirnya kapan hari saya mengajak siswa saya itu ke perpustakaan. Ayo kita ke perpustakaan, saya kasih soal, kamu cari sendiri kira-kira dengan membaca mereka supaya pertama dia terbiasa untuk meliterasi, juga terbiasa mencari jawaban juga gimana, diskusi dengan temennya. Akhirnya juga bisa juga dengan melakukan praktek di luar kelas dengan mulai seperti kelas 10 itu kan babnya itu kan tentang trigonometri kemarin kita akan mengukur tinggi tiang bendera. Kan nggak mungkin Bu, kita mau mengukur bendera gimana? Nah, makanya kita kaitkan ini loh, begini caranya. Kita mau mengukur tinggi pohon atau kita mau mengukur tinggi gedung, begini caranya. Pelajaran matematika kalau bisa itu tidak monoton, tidak harus di dalam kelas, tapi juga bisa di perpustakaan maupun di luar kelas. Iya. Dalam penerapan pembelajaran ini seperti yang video, apakah ibu mengalami kendala dalam
ada yang mulai nggak fokus lagi, fokusnya kurang apa itu namanya, kurang terjaga gitu. Jadi akhirnya saya berkali-kali bilang, ayo apa itu namanya, tepuk satu, tepuk dua, itu untuk supaya anak-anak itu fokus kembali gitu. Kesulitannya saya itu. Kemudian sama apa itu namanya, presentasi. Karena matematika itu kan nggak semuanya satu kelompok itu kan 6, kan nggak semuanya siswanya itu bisa menjelaskan satu persatu. Saya kemarin itu ngasih soalnya itu kalau nggak salah 2 atau 3, apa itu untuk menjelaskan satu persatunya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, durasinya juga lama gitu akhirnya. Jadi ini kok lama banget akhirnya itu yang presentasi itu tadi hanya satu kelompok. Jadi karena kebutuhan waktu, karena yang Iya. kalau ada kesempatan untuk mengulang aktivitas tersebut, kira-kira apakah ada hal yang ingin dioptimalkan jika melakukan pembelajaran seperti itu? Kalau seperti itu mungkin karena kemarin SPLDP itu menggunakan ada beberapa cara, mungkin langsung saja saya bagi langsung. Ini yang ini kelompok ini harus pakai substitusi, kelompok ini harus pakai eliminasi, kelompok ini harus campuran. Mungkin dari awal sudah saya tentukan caranya gitu ya. Walaupun terkesannya otoriter gitu ya, guru otoriter sih harus pakai ini. Tapi menurut saya supaya teman-temannya tahu membandingkan, oh ternyata dibandingkan dengan 3 cara ini yang paling mudah cara yang ini gitu loh. Jadi kemarin saya bebaskan anak-anak memakai cara apa. Ternyata setelah saya lihat kok semuanya lebih suka pakai eliminasi, nah gitu. Eliminasi semua ini akhirnya gitu, bervariasi. Jadi mayoritas mereka eliminasi Iya. hanya satu metode ya. Iya, padahal saya sudah menjelaskan menggunakan 3 metode waktu itu. Nah, kan tadi kan ada pada saat sekelompok dengan dulu kan namanya memfasilitasi Iya. terhadap beberapa kelompok itu kan. Nah, pada saat itu kira-kira mungkin agar mereka itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, misalkan ada kendala biar adil, biar semua kelompok merata. Nah, Biasanya saya begini, kelompok yang sering bertanya itu kan mengacungkan tangan dulu, akhirnya saya datang. Nah, sedangkan kelompok yang pasif ya, yang tidak bertanya sama sekali, saya yang mendatangkan. Saya tanyakan progresnya gimana gitu. Saya kan kita nggak bisa percaya 100% anak diem aja tuh mengerjakan, karena belum tentu mengerjakan. Jadinya saya datangi, ayo kamu sudah menyelesaikan berapa, kamu sudah berapa tugasnya selesai gitu. Kalau sama mereka yang aktif bertanya, berarti dia menyelesaikan. Kan selalu mengecek dari ke-7 kelompok itu semuanya harus dikelilingi satu persatu tuh semuanya harus dikelilingi seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti nggak selesai gitu. Artinya Bu Titin melakukan pendampingan terhadap siswa yang masih dikatakan kurang aktif. Iya. Walaupun yang sudah aktif bertanya pun saya datangi karena saya masih harus ngecek. Kadang mereka bertanya benar nggak nih jawabannya. Takutnya nanti mereka bertanya tapi ternyata pengerjaannya kurang teliti. Karena kan anak-anak kadang-kadang kurang teliti gitu ya. Kurang telitinya itu yang kita sebagai guru tuh harus oh ini ya gitu. Ada lagi Mas Tali? Ada yang perlu diklarifikasi? oh ya ini kan tentunya kan kita kan melakukan observasi di video itu kan yang kita lihat tuh yang ada di video saja. Kira-kira ada part-part atau bagian yang sekiranya itu bikin lakukan tapi tidak ada di video. Yang saya lakukan gimana? Tapi yang
dengan lakukan, tapi tidak dimasukkan ke dalam video. Apa itu secara menyeluruh sudah masuk ke dalam pembelajaran? Oh, kalau dari kemarin itu kalau saya rasa sih hampir semuanya sih sudah gitu. Hampir semuanya ada. Kemudian ini video utuh ya. Ini video Iya, yang 30 menit apa yang enggak, 1 jam setengah. 30. Oh iya, kalau yang 1 jam setengah itu video utuh menyeluruh gitu. Semuanya. Artinya mulai dari awal sampai akhir semua terekam ya Bu? Semuanya terekam. Pada saat supervisi kemarin? Iya. Oh. Dari dari awal sampai akhir semuanya. Semua ada, Iya. termasuk aktivitas yang di luar yang direncanakan gitu. Iya. Oh. Karena saya video utuh kan ya. Iya, supervisornya mintanya video. Iya. Berarti nggak ada yang dikurangi ya Bu ya, dan nggak ada yang diedit ya Bu ya. Oh, tidak. Nah, karena kami ini kebetulan dari pada saat observasi butuh klarifikasi terkait data rekaman. Takutnya ada part-part yang masih kurang. Iya, takutnya dia Jadi edit. mengklarifikasi. Ya. Sudah nggak ada part yang ketiga insya Allah nggak ada. Oh. Hanya saja ya itu ada beberapa yang nggak terkendali ya, mungkin ada siswanya gitu ya, kayak siswanya yang rame itu emang natural kan ya. Kalau kita membuat siswa benar-benar diem itu kan nggak aktif juga nggak enak kan ya. Jadi memang ini natural, memang siswanya ada yang diem ada yang rame gitu. Tidak apa-apa, memang gitu keadaannya siswanya. Oke. Ada lagi? Secara keseluruhan tadi pakai teori kuantifikasi. Iya. Ini diperlakukan kayak beberapa kali seperti video atau memang setiap belajar pakai teori itu. Kalau saya pribadi tidak setiap pembelajaran karena kembali lagi, karena kalau selama kita terus menggunakan ini kan bisa akan bosan gitu. Jadi kadang ada saatnya saya menggunakan metode ceramah, ada saatnya saya pakai konstruk, ada saatnya mereka menggunakan project. Itu pasti variasi seperti itu. Kalau kita terus-terusan seperti ini atau menggunakan satu metode, itu siswanya akan bisa Terbiasa. mungkin. Terus dari penerapan teori konstruk ini melihat ada perkembangan pada siswa ya ketika melakukan pembelajaran di kelas daripada metode yang lain kayak ceramah mungkin atau apa gitu. Yang pertama saya melihatnya siswanya itu lebih aktif. Kalau sama ceramah itu kan satu arah ya, jadi hanya guru yang memberikan materi gitu. Tapi siswanya kan lebih cenderung diam. Jadi kalau sama konstruktif siswanya lebih aktif. Kemudian dia mau presentasi karena memang diwajibkan untuk presentasi, mereka presentasi ketika sudah mendapatkan poin. Kemudian di akhir itu mereka mengumpulkan LKPD mereka. LKPD-nya tadi itu saya cek. Memang dari beberapa ini, dari satu kelas ini kan kebanyakan mereka menggunakan eliminasi gitu ya. Jadi ya memang hasilnya apa, karena metodenya tidak saya tentukan, memang yang kalian suka itu apa, silakan. Jadi saya kemarin itu membereskan mereka menggunakan metodenya apa, ternyata dipilih eliminasi, dan saya lihat beberapa hampir 50% lebih itu siswa nilainya itu sudah di atas KKN. KKN-nya ini kan kebetulan kemarin 70, terus sudah dapat 80 atau 78 kan berarti sudah lumayan. Ya. Pak, saya ada part menarik ini. Di sebelum closing, di video ini sebelum closing pembelajaran ada satu aktivitas yang menurut saya itu sangat menarik, yaitu yang ada senyum-senyumnya itu. Anak-anak maju satu-satu untuk menilai pembelajaran yang senyum gitu. Oh, emotikan ya? Ya betul, emoticon. Itu aktivitas apa? Ini adalah aktivitas refleksi, Pak. Oh. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa sebelum kita memulai pelajaran kan kita harus moodnya anak-anak biar enak dulu.
jadi moodnya mereka gimana ini hari ini gitu. Dengan cara tadi saya kasih ice breaking. Setelah pembelajaran sudah selesai, kemudian gimana kira-kira ya perasaannya, kira-kira anak-anak senang nggak ya sama pelajaran ini. Jadi kalau sama mereka bahagia atau senang, oh berarti teori ini cocok. Jadi kalau sama dia biasa aja tulis, oh berarti saya harus melakukan harus memodifikasi lagi nih metodenya, strateginya apa lagi gitu. Oh, oke. Apakah pernah ada siswa yang pilihannya apa saja? Itu senyum, kemudian kayaknya datar, Oh, B aja ya. kemudian satunya lagi sedih. Sedih. Nah, ada nggak siswa yang pernah milih sedih atau B aja? Pernah ya? Pernah. Pernah. Ada yang ngerasa kayak B aja atau yang sedih atau bagaimana gitu. Gitu. Karena ya kalau mau dibuat senyum bahagia semua kan ya perasaannya anak kan beda-beda. Oh. Kadang-kadang kenapa kok kamu milihnya sedih sananya? Saya lagi gak enak badan bu, saya lagi capek bu, tapi bu ini kepalanya saya pusing atau apa. Oh berarti ya sudah lah yang memang anak-anak kan gitu, gak apa-apa gitu. Berarti ada faktor lain ya Bu ya? Ada faktor lain. Oh. Kebanyakan anak-anak kalau sudah dipancing dengan apa ice breaking itu sudah senyum semua, sudah minimal mereka itu sudah apa, ketika kita melakukan ice breaking mereka sudah senyum gitu aja sudah, oh berarti dia sudah moodnya sudah kalau sudah mau mulai pelajaran tapi anak-anaknya cemberut gitu ya kan, jadinya nggak enak juga mau ngajar. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari kita? Mas, ini cukup atau ada yang diklarifikasi lagi dari RPP kemudian di pelaksanaan mumpung ada Bu Titin, jadi data kita bisa masuk kategori valid gitu. Kan tujuan kita observasi dan klarifikasi kan validasi data. Kalau dari saya sih sudah cukup, karena tadi sudah menjawab dari teori-teori konstruktivisme itu sudah ada, terus teori Brunner tadi. Sebenarnya Bu Titin tadi sebenarnya menerapkan salah satu teori selain konstruktivis, yaitu teori Brunner. Oh gitu. Pada saat siswa diberikan penguatan pendampingan, nah itu salah satunya adalah teori Brunner. Ada indikatornya. Kemarin kita di teori pengajaran akomodatif yang di apa namanya, yang di dari Ausubel dan Brunner, yaitu indikator gurunya itu mengingatkan mengaitkan pengaturan afirmasi yang Iya. kemudian menggunakan strategi induktif atau deduktif sesuai dengan karakter materi. Jadi dari pemilihan Bu Titin SPLDP dengan strategi belajar PBL atau apa? PBL ya. Oh, itu salah satu teorinya Brunner dan Ausubel. Kemudian juga Bu Titin tadi juga membebaskan memilih metode kan, ada metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah di situ ada medianya juga ya, media video yang anak-anak menyaksikan video. Nah itu juga ada guide discovery learning, itu juga milik sudah ada. Terima kasih sudah kasih tahu. Ya, yang memang tujuannya klarifikasi seperti itu. Sudah, Mbak Mita? Mas Tony? Oke, kami kira sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Titin. Dan yang terpenting sekali, izin video ini kita gunakan untuk klarifikasi kami sebagai tugas mata kuliah di psikologi pendidikan. Gitu. Semoga hasilnya Baik, terima kasih. Itulah hasil klarifikasi dan konfirmasi kami tentang triangulasi data, baik dari RPP perencanaan, kemudian video yang sudah dilaksanakan oleh Bu Titin pada saat supervisi, dan pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk klarifikasi dan konfirmasi terkait dengan data maupun video
video yang sudah kami upload. Terima kasih. Kami akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung ya. Kayak udah tahu. Terima kasih.